semua peneliti akan bilang bahwa untuk bencana di Sumatera dengan segala empati itu disebabkan sebagian besar dan dipicu oleh curah hujan yang memang ekstra luar biasa. Jakarta banjir kemarin, ada kebun sawit di kita? Nggak ada. Kalau mau bicara gurau-gurauan, maaf ya, gurau-gurauan. Jakarta banjir, nggak ada sawit di Jakarta. Bahwa sawit ini adalah seorang anak yang banyak jasanya secara ekonomi maupun sosial, tapi dianaktirikan. Jadi saya hanya ingin mengingatkan para sahabat semuanya yang masih berpikiran negatif tentang sawit. Pertama, sawit tidak berdosa. Kalaupun bersalah, itu pengolah. Yang kedua, ada dosa sawit. Itu sawit tidak tumbuh di Eropa dan di Amerika. Selamat pagi teman-teman semua. Kita kembali lagi di program Sawit Insight Podcast. Hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa yang saat ini sedang menjadi perbincangan juga di seluruh Indonesia, yaitu tentang mitos dan fakta apakah memang benar sawit ini menjadi penyebab bencana. Nah, dalam episode kali ini kita bersama narasumber yang hebat. Beliau sudah berkecimpung dan berkontribusi luar biasa dari sisi penelitian, data, dan fakta mengenai kelapa sawit. Selamat datang Prof. Dr. Yanto Santosa. Terima kasih, Mas. Selamat datang di Sawit Insight Podcast, Prof. Di sini kita akan nanti berdiskusi mengenai tema sawit dan lingkungan, begitu. Baik. Untuk lebih mengenal dulu, Prof, kiranya berkenan bagaimana background pendidikan, kemudian kontribusi Profesor dalam advokasi sawit di Indonesia. Baik. Terima kasih, Mas. Siap. Pertama, udah diundang, kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi, saya Yanto Santosa, guru besar di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Saya berkecimpung di dunia advokasi sawit sebetulnya. Advokasi sawit. Bukan, ya tidak sawit, lingkungan juga. Itu sejak saya lulus S3 tahun 1990. Dan saya banyak berkecimpung di dunia konsultan. Selain kewajiban saya sebagai dosen di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Kemudian lebih fokus di dunia advokasi sawit, saya mulai sejak Smart TBK bermasalah dengan Greenpeace sehingga CPO-nya tidak bisa diekspor ke luar negeri. Nah, dari situ saya banyak terus dan banyak menjadi saksi ahli di berbagai kasus hukum yang menyangkut lingkungan antara mungkin sawit, mungkin hutan gitu ya. Baik. Terutama di kasus kebakaran, pencemaran dan sebagainya. Nah, yang paling sering sekali sejak tahun 2015 memang sawit kita banyak diserang dan dituduh sebagai hasil deforestasi hutan tropika Indonesia. Nah, saya dipercaya hampir mungkin sekitar 5 tahun berturut-turut diberi dukungan dana untuk melakukan penelitian untuk membuktikan benar tidak sih kebun sawit yang kita ini berasal dari deforestasi hutan tropika, hutan primer. Nah, saya melakukan di 6 provinsi di hampir 40-an kebun sawit besar dan kira-kira sekitar 80-an lah kebun sawit rakyat. Nah, sehingga kami menghasilkan mungkin sekitar 6 laporan. Dan di situ saya pernah sampaikan di berbagai seminar, termasuk di Norwegia, di Belgia, di Paris, untuk menunjukkan bahwa sangat sedikit sekali kebun sawit Indonesia yang memang betul berasal dari pembukaan hutan primer. Itu tidak lebih dari 3%. Kebanyakannya sawit kita berasal dari lahan transmigrasi, kemudian bekas lahan pertanian masyarakat, kemudian hutan adat misalnya. Nah, itu hasilnya. Dan sekarang udah mulai reda sebetulnya. Walaupun muncul ada UDR sekarang. Yang saya pikir saya punya metodenya untuk membantu perusahaan-perusahaan atau yang memiliki kebun sawit untuk memenuhi tuntutan dari UDR jika saatnya diterapkan nanti. Nah, kemudian juga saya lebih banyak meneliti tentang isu lain dari deforestasi, yaitu bahwa
kebun sawit telah mengakibatkan penurunan keanekaragaman jenis hayati, baik tumbuhan maupun keanekaragaman jenis satwa liar. Dan di situ saya membuktikan bahwa memang untuk taksa burung bahkan meningkat di sawit ini. Kan terbukti sekarang banyak di Sumatera atau Kalimantan yang sudah membuat rumah atau sarang burung walet di kebun sawit. Karena di kebun sawit banyak sekali serangga dan hewan lain yang menjadi pakan dari burung walet. Nah, itu buktikan bahwa sawit bukan menurunkan, bahkan mungkin meningkat. Tapi jangan bicara bahwa sawit mengalahkan hutan alam, tentu tidak. Hutan alam kan sangat beraneka jenis tumbuhannya, inseknya, mamalianya, sehingga sangat wajar kalau dari segi ke hati hutan alam tetap memang paling tinggi. Ya kan? Hanya kelebihan di sawit ada parit, ada sungai, ya kan? Sehingga untuk taksa amfibia dan reptil atau herpetofauna juga mengalami peningkatan di kebun sawit, ya. Jadi jangan sampai ada suudzon lah bahwa kalau sawit itu menurunkan. Nah, dan hati-hati, kan hampir 90% kan bukan dari hutan, tapi dari alang-alang, semak belukar yang justru diubah jadi sawit. Selain secara ekonomi meningkat, pasti, tetapi kan secara ekologi tidak merusak, bahkan meningkatkan jumlah jenis satwa maupun tumbuhan yang di bawahnya. Itu mengenai pengalaman penelitian, ya kan? Kalau advokasi sih dalam proses hukum kebanyakan kebakaran, ya kan? Dan kebakaran kan tidak hanya di sawit, ada kebun rakyat, kebun karet, bahkan taman nasional, ya. Tapi anehnya negara tidak pernah menggugat kebakaran di hutan yang notabene milik negara juga. Nah, ini satu tanda petik pertanyaan yang susah terjawabnya, gitu ya. Nah, itu barangkali Mas mengenai pengalaman selama ini, gitu ya. Iya. Gitu. Nah, tentunya Prof, dari pengalaman selama ini yang menarik adalah kenapa Prof concern dengan advokasi sawit? Itu mungkin bisa dijelaskan. Baik. Prof. Yang pertama begini, di negara ini mungkin ada euforia demokrasi, ya, sejak sejak reformasi, sehingga semua orang bisa bicara apa yang dipikirkan tanpa memikirkan dampaknya ke orang lain atau ke lembaga lain. Nah, sehingga banyak sekali atau tidak sedikit bahkan perusahaan-perusahaan atau perseorangan yang dalam tanda petik dalam bahasa agama terzolimi, begitu, ya kan? Mungkin karena berbagai sifat manusia, tapi intinya kadang-kadang atau bahkan sering merugikan pihak lain. Dan itu kan untuk bisa kita berkeadilan perlu ada fakta-fakta ilmiah, ya. Sebab di Republik ini kalau orang bicarakan ya kasus sekarang aja, kalau ada isu bencana, kan dalam bayangan mereka, coba kalau nggak dirubah kebun sawit tetap hutan, mungkin nggak begini ya. Nah, itu kalimat itu sepertinya sederhana diucapkan oleh pakar, bahkan saya bilang pakar gelarnya kan doktor minimum ataupun master udah pengalaman tinggi, ya, tapi masih bicara seperti itu, ya. Padahal yang namanya bencana kan banyak faktor, bukan cuma hutan berubah sawit bencana gitu, ya kan. Dan di wilayah itu kan bukan cuma sawit, ada pertambangan pertambangan, saya nggak sebut detailnya, ya kan, tapi intinya not only kebun sawit, gitu. Jadi itu mengapa saya turun. Dan seringkali juga di gugatan-gugatan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan itu seringkali tidak relevan dengan faktanya. Jadi kita perlu bantulah supaya lebih dengan ilmiah ini, supaya objektif dan tidak tendensius. Baik. Jadi memang ya kalau kita boleh bilang dari sisi negara sawit devisa terbesar, sisi masyarakat 6 juta hektar atau hampir 40% kebun masyarakat kan Pak. Jadi Betul. memang secara Indonesia secara besar sawit bermanfaat untuk semua gitu. Tentu saja, bahkan saya pernah bicara bahwa sawit ini adalah seorang anak yang banyak jasanya secara ekonomi maupun sosial, tapi dianaktirikan. Itu sedih sekali gitu.
ya kan? Dan tolong jangan diskriminasi komoditinya. Ya. Kalaupun mungkin ada kebun sawit yang mungkin dianggap salah nanam, salah mengelola, yang salah orangnya, jangan sawitnya, begitu loh. Sampai-sampai mohon maaf nih, Mas dan teman-teman semuanya, sampai hari ini bahkan jenis tanaman sawit tidak masuk dalam lampiran SK Menteri sebagai tanaman yang boleh ditanam di hutan. Sementara aren boleh, sagu boleh, yang sama-sama satu keluarga, Satu keluarga. satu family. Nah itu kan dalam bahasa logika saja sudah diskriminasi gitu ke sawit. Bahkan negara asing pun, bukan asing, lembaga asing pun seperti FAO tidak mengakui sebagai tanaman hutan. Itu sungguh diskriminatif kalau kata saya pribadi, begitu ya. Ya, baik. Baik, Prof. Itu tadi kita udah perkenalan perjuangan Prof, kemudian kenapa sawit dan bagaimana sawit untuk Indonesia. Nah, kita masuk ke capture kedua, Prof. Kita bercerita tentang lingkungan nih. Nah, ya kita turut prihatin tentunya dengan bencana yang sedang terjadi di Sumatera. Namun dari sisi lain juga kita perlu mencermati atau membuka fakta sebenarnya apakah memang benar murni bencana ini disebabkan oleh sawit. Secara umum dulu, Prof. Bagaimana pandangan Prof terhadap hal ini? Baik. Yang pertama, mungkin saya akan ke belakang dulu. Mengapa sawit sejak berhasil kita menjadi negara eksportir level paling tinggi di dunia, mulai itulah sawit diganggu asing. Dan saya yakin para sahabat-sahabat yang masih negatif thinking ke sawit sebetulnya mungkin didukung oleh kawan-kawan dari luar negeri. Karena minyak nabati lain menjadi sangat tersaingi. Oleh karena itu saya bicara sebetulnya bukan sawit jahat. Tetapi karena pengusaha-pengusaha atau negara lain sangat merasa tersaingi oleh sawit. Mengapa? Karena produktivitas sawit hampir 6-7 kali lipat dari jenis minyak nabati lain. Seperti rapeseed, jagung, bunga matahari misalkan ya. Nah itu artinya apa? Jadi kalau ada tuduhan sawit telah mengakibatkan deforestasi hutan tropika, logikanya jika sampai 7 kali lipat, kalau sekarang kebutuhan minyak nabati dunia oleh tanaman lain, berarti deforestasinya 7 kali lipat juga. Ya, Yang paling mudah gitu ya. Nah, jadi saya hanya ingin mengingatkan para sahabat semuanya yang masih berpikiran negatif tentang sawit. Pertama, sawit tidak berdosa. Kalaupun bersalah, itu pengolah. Yang kedua, ada dosa sawit. Itu sawit tidak tumbuh di Eropa dan di Amerika. Kalau dia tumbuh, nggak akan ada persoalan-persoalan ke saya. Bahkan di Malaysia, sawit udah disebut sebagai hutan. Nah, saya ketua timnya, pernah menyusun kajian, namanya naskah akademik. Ya kan? Kemungkinan tanaman sawit menjadi tanaman hutan. Untuk yang sudah terdegradasi. Kesimpulannya, semua aspek masuk. Layak. Tapi yang menentang masih banyak, ya nggak apa-apa. Ya kan? Dulu kan Rasulullah juga waktu bawa agama baru, luar biasa ya penentangnya. Kalau kita analogikan, walaupun tidak selevel, gitu ya. Nah itu, jadi itu dulu sejarahnya. Jadi bahwa memang sawit kita ini luar biasa produktif. Muncullah berbagai isu. Yang paling sering adalah deforestasi. Ya kan? Nggak sadar bahwa kalau tanaman lain jauh lebih tinggi. Dan faktanya lihat deforestasi di internasional. Ya kan, faktanya. Kita masih punya hutan mungkin nomor 3 luasan berhutannya. Masih 53 juta hektar kita yang berhutan. Kemarin kita dikalah oleh Brazil. Ya kan, oleh Amazon. Ya. Gitu. Contoh ya. Nah, itu ada sejarahnya. Jadi memang cuman ini kita kurang kompak. Masih ada komponen-komponen bangsa yang masih cenderung mungkin terinspirasi oleh pihak luar.
Sehingga masih aja curiga, negatif thinking terhadap sawit. Isu kedua, sawit adalah minyaknya membahayakan kesehatan. Itu pun isu yang luar biasa. Sampai tim IPB, ahli pangan, diterjunkan. Dan tidak terbukti. Gitu ya. Sampai isu-isu lain. Sampai sekarang JDR semacam. Tapi JDR bagus, mulia tujuannya. Jangan sampai ada pembukaan hutan baru. Hutan yang virgin untuk sawit. Saya setuju. Sebagai orang kehutanan saya sangat setuju. Kalau buka hutan jangan. Tapi kita masih punya konon kabarnya, jika data itu betul, 14,5 juta hektar hutan yang terdegradasi. Artinya hutan yang rusak. Pertanyaannya, sebaiknya kita tanam apa? Betul. Silakan para sohib semuanya renungkan, ya kan? Yang jelas rakyat membutuhkan kesejahteraan, begitu. Nah, pikirkan, mungkin agroforestry, campuran sawit dengan tanaman hutan, atau bentuk-bentuk lain. Intinya, sawit telah membuktikan dirinya sebagai tanaman yang secara ekonomi, secara sosial, berhasil meningkatkan baik itu devisa negara maupun pendapatan masyarakat kecil di wilayah-wilayah. Boleh buktikan. Main ke daerah, udah ada yang punya mobil truk sekarang mereka, rumahnya dulu cuma kayu sekarang udah tembok, boleh buktikan, ya tidak perlu dengan bicara kencang-kencang. Itu dari sawit ya, Prof? Sawit, ya. Bagaimana dengan isu lingkungan, Prof? Baik, ya. Baru-baru ini. Nah, ini saya suka tersenyum, Mas. Dengan ada bencana ini, LSM langsung munculkan akibat sawit dan perusahaan lain, ada betul. Saya tertawa. Mengapa tertawa? Dalam bahasa fungsi ekologis, kalau kita bicara fungsi ekologis, sawit dengan pohon yang berbeda. Tapi sawit juga kan punya daun untuk berfotosintesa. Artinya apa? Peran pohon menyerap emisi, menyerap CO2. Sama dengan sawit juga. Apalagi hasil penelitian menunjukkan untuk tanaman-tanaman yang berbuah dan dipanen buahnya secara teratur, itu tinggi serapan karbonnya. Karena laju fotosintesa adalah tinggi. Berjalan terus ya? Terus. Sementara kalau pohon sudah mencapai klimaks, maka semakin turun serapan karbonnya. Jadi kalau untuk hutan-hutan yang saya katakan tadi terdegradasi, mungkin kita harus tanam jenis-jenis tanaman yang dalam bahasa fungsi serapan karbon tinggi, tapi secara ekonomi juga bermanfaat buat masyarakat. Ya pilihnya sawit. Iya. Tinggal sekarang untuk membuang image monokultur, campurlah dengan tanaman hutan. Begitu kan? Supaya menjadi hutan yang dari segala aspek bermanfaat buat semuanya. Begitu. Bagaimana kalau isu tadi daun, Prof? Ya. Tentu daun fotosintesnya lajunya lebih cepat dan terus-menerus. Ada isu yang muncul ke publik, akarnya beda. Oh pasti. Gitu. Begini, mengapa hutan begitu bagus dalam misalkan dalam neraca air? Karena hutan memiliki pertama tajuk yang berlapis-lapis, ya kan? Lalu kedua perakaran juga berlapis-lapis. Ada akar tunggang, ada akar pendek, karena jenis tanaman berbeda-beda. Betul. Nah, pastinya. Tapi jangan berpikir banding hutan nggak adil. Sawit ditanam sebagian besar bukan menggantikan hutan. Sawit alang-alang, ada semak belukar. Bandingkan dengan itu sebelumnya. Tidak fair kalau dibandingkan dengan hutan. Sebagai orang kehutanan saya akan bilang, jangan buka hutan untuk sawit. Saya pasti begitu. Ya tidak memang. Jadi bicaranya gini, jangan bicara bahwa kalau ini hutan maka nggak akan ada bencana. Tidak mungkin. Nah untuk Sumatera nih, kebetulan saya sempat berkunjung dan membuat dengan tim saya. Jadi tidak hanya kami mungkin. Semua peneliti akan bilang bahwa untuk bencana di Sumatera dengan segala empati
itu disebabkan sebagian besar dan dipicu oleh curah hujan yang memang ekstra, luar biasa. Nah kalau curah hujan yang ekstra luar biasa, hutannya pun longsor. Mengapa longsor? Karena tanah itu sudah jenuh airnya. Jadi ada tanah mau berhutan, mau tidak berhutan, betul ada argumen kalau ada pohon tidak ada kinetik dan sebagainya ilmunya sama. Tapi sesungguhnya ketika curah hujannya berturut-turut 3-5 hari berturut-turut ekstra kata BMKG, maka tanah yang itu yang dangkal cuma mungkin 50-70 cm udah kayak lumpur. Ditambah dengan curah, glosor lah. Walaupun bertutupan hutan. Ini penting nih. Itu mengapa terbukti dari kayu-kayu yang terbawa hanyut di Sungai Garoga atau Anggoli di sana. Itu kan ada kayu yang mungkin sudah dipotongin karena ada perembahan atau ada kegiatan perusahaan lain, ya kan? Tetapi juga tidak sedikit kayu-kayu yang ada cabang-cabangnya, ada akarnya. Artinya itu ada hasil longsoran. Begitu. Karena memang topografi di Das Garoga atau Bukit Barisan memang topografinya curam sekali. Itu kami langsung ke lapangan, kami drone, ya kan? Gitu. Jadi janganlah ilmu lama dipakai. Memang betul, kalau ternyata datar atau cuman miring sedikit, maka hutan akan lebih kuat. Itu betul. Kami tidak akan mengingkari. Saya orang hutanan loh, ya kan? Tapi kalau curam seperti itu dengan diguyur, dikasih air lagi, kasih air lagi terus, maka menjadi cair. Kalau dalam bahasa kolega kami, Dr. Basuki Sumawinata, beliau mengatakan batas liquid, batas cairnya tanah itu terlampaui. Itu yang bikin apapun di atasnya, mau tumbuhan, bakal bergerak tanahnya. Dan sebenarnya secara aturan sawit sendiri kan di kemiringan tertentu dan daerah aliran sungai harus tidak boleh ditanam kan? Tidak. Ada batas dari permukaan laut, ketinggian tempat, dan ada batas kecuraman. Dan PT TBS yang saya sebut boleh nggak apa-apa ya. PT TBS ini juga dia tidak menanam di kemiringan. Katakan di bukit ya, maka hanya di atas yang dia tanam. Itu ada fotonya. Begitu. Itu mengenai yang kami kunjungi ya. Jadi para sohib semuanya, saya dan tim ingin menyampaikan bahwa memang bencana Sumatera itu karena kondisi curah hujan yang luar biasa. Yang konon kabarnya, kata rekan-rekan dari BMKG, sejak 40 tahun lalu belum pernah kejadian. Baru ini. Dan sawit ditanam di Indonesia sudah berapa kali replanting? Sawit itu sudah ditanam sejak tahun mungkin 70-an lebih, kurang 900-an. Udah Belanda juga udah tanam. Jakarta banjir kemarin, ada kebun sawit di kita? Tidak ada. Kalau mau bicara gurau-gurauan, maaf ya, gurau-gurauan. Jakarta banjir, nggak ada sawit di Jakarta ataupun di Bogornya. Misalkan ya. Baik. Terima kasih, Prof. Sekarang dari sudut pandang akademisi, Prof. Bagaimana ke depan dari sisi akademisi ada data-data atau hasil riset yang ini kita bisa membuka wawasan bersama lah masyarakat Indonesia secara umum bahwa ya secara data penelitian akademis itu nggak menjadi penyebab lingkungan baik saat hujan longsor maupun saat kemarau kebakaran yang kita sama-sama tahu, Prof. Ini yang menjadi ketawa lagi. Jadi ketika orang bicara sawit penyebab banjir, di lain pihak sawit dituduh boros air. Pernah dengar isu itu? Ya. Kan aneh. Ya. Ada sekali. Satu sisi kata boros. Kalau boros air kan menyerap dia berarti. Betul. Kenapa jadi banjir? Ini aneh sekali. Banyak pemda-pemda yang sebut-sebut pemda mana nggak usah, yang juga sangat terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas secara ilmiah alasannya. Ya kan? Jadi saya pikir sawit dengan jenis tanaman lainnya fungsinya hampir sama, hanya beda kadarnya. Ya kan? Baik itu fungsi emisi, serapan karbon, fungsi serapan evapotranspirasi, sama ada fungsinya, hanya beda kadarnya. Ya kan? Nah, kalau kamu bicara hutan paling baik, kan tidak mungkin seluruh ini termin hutan. Kan orang harus makan. Iya. Ya kan? Kan nggak mungkin kita semua kayak Tarzan.
hidup di tengah hutan dengan apa di hutan harus ada yang budaya, ada intensif, ya kan? Makanya ada tata ruang, ya, tata ruang. Artinya ada area lindung, nah itu patuhi sebetulnya. Tata ruang itu ikuti oleh para pengambil kebijakan dan keputusan, juga oleh masyarakat. Kan banyak yang dilabrak, hutan lindung digunduli, tebangin misalkan ya, atau mungkin dipinjam dulu untuk diambil dulu tambangnya. Itu yang mungkin disebut dengan pelanggaran-pelanggaran dalam bahasa ekologi. Gitu ya. Karena sawit pun gak ada yang dataran tinggi. Semua dataran rendah. Mengapa? Bagaimana panennya? Kalau daerah curam begini. Bisa nanam mungkin dipaksain. Tapi gimana panennya? Itu panen kan 25 tahun loh sawit itu. Panennya. Kalau daerah miring, misalkan. Gitu. Jadi itu. Kedua, banyak Mas. IPB, mungkin UGM, Unpad, banyak penelitian baik itu ekologi, tanah, penyakit sawit, ya kan, produktivitas, limbah sawit, kehati sawit, konservasi sawit, banyak Mas, ya kan. Kalau diperlukan saya akan kirim nanti beberapa buku saya tentang sawit untuk membuat sedikit penjelasan, menambah wawasan bahwa ada yang meragukan sah-sah saja, ya kan. Kita kan hidup nggak sendiri, ya kan. Cuma tinggal buktikan dengan penelitian. Jangan pakai kalau saya nggak bisa, kalau hemat saya nggak bisa. Buktikan dengan penelitian sehingga kita bisa beradu argumen. Nah itulah ilmu, begitu. Nah baik Prof, tadi kan di awal kita udah ngobrol mitos tentang sawit bencana longsor. Prof sudah sampaikan bahwa secara kajian itu tidak murni dari sawit. Nah bagaimana dengan mitos bahwasanya sawit ini penyebab kebakaran, Prof? Mungkin butuh penjelasan detail dalam hal ini. Aduh, sebetulnya begini, sama dengan kebakaran. Kebakaran juga unsur iklim sangat kuat. Sehingga daerah-daerah Sumsel yang saya tahu, atau Kalimantan dan lainnya, kebakaran berarti daerah yang kering. Kebakaran. Mengapa? Karena di sawit itu mungkin ya, karena tumbuhan-tumbuhan bawah ini kan dibersihkan sehingga ditumpuk, kering, menjadi bahan bakar yang potensial. Poin pertama. Poin kedua, di daerah Sumsel yang saya tahu memang ada tumbuhan rumput namanya purun yang mungkin hanya dikasih abu rokok aja, seperti bahan bensin dikasih titik api, begitu. Tapi bahwa pemilik kebun sawit atau pemilik membakar kebunnya impossible Mas. Ya. Mahal sekali Mas bikin sawit itu. Konon kabarnya sampai 50-60 juta per hektar. Kalau 1000 hektar, miliar Mas. Miliar. Dan nggak mungkin kita bakar uang yang sudah kita keluarkan. Dan tidak mungkin kita bakar uang yang sudah kita tanam, yang kita mimpikan untuk bisa kembali. Jadi impossible menurut saya, ya kan? Ada lagi mungkin faktor psikologi, ada pegawainya mungkin tidak puas ke atasannya, dibakar, ya kan? Jadi kalau sawit dalam bahasa normal-normal saja, impossible lah menjadi pemicu kebakaran. Baik. Ya impossible. Itu dapat dipastikan, kecuali ada hal yang di luar normal, itu abnormal. Ya, dan juga tentu perusahaan atau masyarakat pasti sudah antisipasi ya, Prof, dengan tower api, Sudah. api. Nah, memang hanya tinggal begini. Jadi yang mungkin ini pesan buat perusahaan. Mungkin saat rawan kebakaran, mungkin perlu ditambah tenaga kerja untuk pengawas dan untuk pemadam kebakaran. Karena biasanya ketika ada titik api, entah sebabnya apa, mungkin manusia juga diantaranya, itu seringkali agak telat penanganannya. Padahal kalau yang namanya udah begitu api, cepat besar kalau di kebun atau di hutan. Karena kan gak ketahuan. Ditambah dengan angin yang begitu hebat, biasanya kan ada perbedaan tekanan. Antara timbul panas, sehingga tekanan yang berbeda, maka angin akan segera datang. Dan itu akan membuat api cepat melahap sumber yang ada sesuai dengan arah angin. Baik. Ya, tapi bahwa tidak hanya kebun sawit, Iya. kebun karet, kebun ini semua begitu. Semua berpotensi, Pak. Tapi sehingga saya pernah bilang waktu itu di koran bahwa satu kata untuk mencegah kebakaran,
tungguin itu, ya kan? Kayak kita punya istri, Iya. tungguin, karena ada itu modalnya. Begitu tahu harus cepat dipadamkan, gitu. Karena api itu Mas, jangan kira cuma dari sebelah sana, dia bisa terbang baraknya. Saya pernah naik helikopter di Riau, ya tiba-tiba di bawah saya api terbang, jadi bisa lempar beberapa kilometer. Titik baru lagi. Titik baru terbakar. lagi. Nah, jadi itu makanya susah ketemu penyebabnya api itu untuk kebakaran ya. Jadi memang yang paling penting semua orang harus menjaga saat kondisi rawan kebakaran. Kan tidak setiap tahun, nggak setiap waktu, tidak sepanjang tahun maksud saya. Itu yang penting, gitu ya. Baik. Jangan sampai mengandalkan orang-orang yang biasa, harus diperbanyak sehingga terpantau. Karena kalau lewat tenggat waktu tertentu, udah besar api susah. Nah, ketika orang bilang bahwa kenapa kita nggak sanggup, jangankan negara kita, Mas, Amerika, lihat California kebakaran kemarin, Iya. malah rumah-rumah banyak, ya kan? Jepang sama aja. Jangan bicara bahwa negara kita nggak, negara bukan maju, maka tidak ada hubungannya. Negara maju pun sama-sama tidak mampu dengan segera memadamkan api. Itu terbukti lah itu, nggak usah harus diteliti ya, begitu. Baik, Bro. Jadi di capture ini kita udah bisa mengambil keilmuannya bahwa saat hujan sawit tidak menjadi satu-satunya penyebab Betul. longsor, banjir dan lain sebagainya. Kemudian saat kemarau Yang juga pasti bukan pemicu. bukan pemicu, Prof ya. Begitu juga saat kemarau terjadi kebakaran. Betul. Baik. Nah, di capture selanjutnya, Prof. Kalau memang sawit ini bukan menjadi pemicu dua kondisi tadi, baik longsor, banjir ataupun kebakaran, sawit tentu akan terus berkelanjutan. Di mana pesan Prof, di mana kita apa yang harus kita rubah mungkin, Prof? Apakah dari sisi pengelolaan? Kalau sawitnya diganti kan nggak mungkin, Prof. Nggak mungkin. Nah, gimana nih agar kita sama-sama menjaga, tentunya kita juga berempati sehingga masyarakat tidak terdampak lagi dengan longsor ini. Apakah itu bisa dicegah, Prof? Dari sisi pengelolaan atau seperti apa saran dari Prof? Baik. Yang pertama memang sebetulnya sudah ada, Mas, guidance tentang best practice dari suatu kebun sawit. Itu sudah ada. Lalu kita sudah mulai dengan RSPO yang merupakan sebuah keharusan, kewajiban. ISPO. ISPO. Kalau RSPO kan itu mandatory, dia. Voluntary. Ya kan? Voluntary. Tapi ISPO wajib. Ikuti aja udah bagus, menurut saya. Ya kan? Nah, yang saya khawatir ke depan bukan itu sebetulnya. Itu kan sebuah persaingan. Masalah lingkungan. Yang lebih penting lagi lingkungan adalah mengenai kerusakan tanah akibat pupuk yang berlebihan. Nah, itu saya takutkan sekali sebetulnya. Jadi beberapa pakar dan praktisi sawit Indonesia sudah mulai melihat gejalanya setiap tahun terjadi penurunan produktivitas. Padahal pupuk meningkat. Dan Mas harus tahu, biaya produksi sawit itu hampir 50-60% adalah pembelian pupuk. Saya ingin usulkan pada forum ini bahwa mulailah dikurangi. Ganti dengan pupuk-pupuk yang sifatnya menghidupkan kembali seluruh bakteri alam yang akan bekerja keras untuk menyuburkan tanah. Dengan pupuk kimia ini, semua bakteri habis, mati. Akibatnya mengandalkan bahan kimia untuk menggenjot produksi. Nah, kalau tadi kan dampak lingkungan pupuk itu terhadap produksi, Prof. Betul. Turun. Karena kualitas tanah ya mungkin turun. Betul. Terhadap lingkungannya sendiri, Prof, yang Prof khawatirkan apa? Ya jelas, kalau pupuk kimia kan dia akan terus menjadi akumulasi. Coba lihat, bayangkan. Pupuk yang bukan kimia, ya kan, alami, itu kan kalau kita tanam lokasi pupuk itu, maka tumbuh-tumbuhan bawahnya akan hijau. Lalu kalau kita cabut dengan tangan, pelarnya bisa cabut. Kalau pakai kimia, keras sekali tanahnya. Sifat fisiknya Udah keras. Nah, di selain produktivitas, coba bayangkan Mas, yang kita hitung kan keuntungan, bukan total revenue. Kalau kita katakanlah sawit itu target kalau dengan pupuk kimia, let's say dapat 28 ton per hektar.
per tahun. Oke? Oke. Tapi 60% cost pupuk. Sekarang kalau pakai pupuk organik yang mungkin hanya beda 20-30%. Ya kan? Let's say hasil cuma 24 ton. Kan masih untung besar. Sebetulnya. Karena ada penurunan biaya Exactly. pembelian pupuk tadi. Biaya pun turun, tapi pendapat pupuk sedikit turunnya. Nah, itu perlu pikirkan, Bang. Karena perusahaan ingin menggenjot dalam, kan memang pengusaha umumnya mengikuti teks proklamasi. Harus diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu ini gurauan aja di kami, ya kan? Iya, Nah, itu jangan sampai. Untuk mengembalikan tanah yang baik, sehingga mungkin produk akan turun dulu, ya kan? Maka yang penting kan keuntungan, bukan nilai penjualan. Kan nilai penjualan kan dikurangi cost, dapat margin, benefit. Nah, kalau sekarang cost-nya turun, revenue-nya turun, yang selisih lebih besar, itu penting. Iya. Itu kira-kira dalam bahasa ekonominya. Baik. Gitu. Nah, dari kekhawatiran Prof ke depan bukan tentang bencana lagi, Mas, tapi kondisi tanah. Nah, kemudian salah satu langkahnya adalah menggunakan pupuk organik atau yang alami. Ya. Tentu luasan sawit kita yang 17 juta hektar ini itu sangat luas, Prof. Betul. Secara kajian akademik, apa yang bisa kita terapkan di perusahaan? Apakah kolaborasi dengan peternakan atau seperti apa yang sehingga ekosistem alam juga ekologis terus berjalan? Tapi Ya. pupuk juga terterapkan dengan luasan yang besar gitu, Bro. Sebetulnya sekarang udah banyak pupuk-pupuk organik yang bisa dibuat lokal di pabrik masing-masing. Karena bahan bakunya kan ada abu dari boiler diantaranya, ada tangkos misalkan, yang di istilahnya difermentasi, kemudian ada limbah-limbah lainnya di situ, baik yang cair maupun yang hasil industri, itu semua punya hara tinggi, ya kan? Dan kami IPB terutama kalau dipercaya akan siap bantu. Bahkan untuk bangun pabrik pun kita siap, ya kan? Untuk bekerja sama IPB untuk pupuk yang menyuburkan tanah kembali. Yang menyuburkan tanah kembali. Namanya perkebunan sehat. Perkebunan sehat kampanye. Saya tidak bisa organik lah, supaya lebih enak. Tapi perkebunan sehat karena pupuk itu kita beri kekuatan dengan beberapa jenis bakteri. Begitu. Sama kan sekarang pakan ternak juga kan? Iya. Bukan soal kuantitas kan? Betul. Tapi berapa yang jadi dagingnya kan gitu. Gitu. Ada rasio di peternakan. Nah, sama pupuk juga. Bukan soal beratnya, tapi soal efektivitasnya. Gitu. Yang bisa diserap langsung oleh tumbuhannya. Gitu. Baik. Dengan teknologi tertentu ya. Berarti ini udah harus menjadi gerakan bersama ya, Prof. Itu yang saya impikan memang dengan teman-teman di IPB agar secara perlahan tapi pasti para sahabat-sahabat pengusaha besar ini untuk mengalihkan penggunaan pupuk kimia ini sebagian besar menjadi pupuk yang bisa membuat terwujudnya perkebunan yang sehat. Baik, terima kasih, Prof. Apa fakta ilmiah tentang sawit yang itu masyarakat tuh belum banyak tahu? Baik. Pertama nih, bahwa sawit itu hasil deforestasi. Udah saya jawab dengan penelitian di 6 provinsi, 36 perusahaan, 80-an tadi saya katakan di kebun rakyat, bahwa 90% lebih bukan berasal dari deforestasi hutan primer ya. Satu. Yang kedua, sawit boros air. Itu bukan saya penelitian. Banyak rekan-rekan di lembaga penelitian dan di luar Jawa ataupun di luar Jawa yang membuktikan bahwa sesungguhnya sawit masih di tengah-tengah, masih lebih tinggi jenis tanaman pohon lainnya atau kebun lainnya. Ada angkanya, saya nggak hafal, ya kan? Tapi saya kirim datanya kalau diperlukan. Nah, kemudian sawit produktif, sawit tidak produktif, jahat, ya kan? Tidak hanya kita, orang Eropa pun buktikan di Afrika, kan di Afrika zahannya bahwa sawit jauh lebih produktif, ya kan? Kedua katanya sawit tanaman yang
Ini baru nih, Ibu Mega sempat cerita tuh. Sawit tanamannya arogan gitu ya. Ya bolehlah istilah, silakan masing-masing punya fashion ya. Iya. Kita tidak menyangka Ibu Mega. Tapi saya melihat bahwa memang sawit itu invasi. Artinya kadang-kadang kita nggak nanam, muncul sawit. Ya kan? Tapi kalau sawit ingin bagus, ya dia kayak bayi, wajar. Kalau buahnya ingin bagus, ingin menguntungkan, kadar minyaknya besar, ya harus kita kayak bayi, punya bayi. Dirawat ya. Dirawat. Itu logis tuntutan dari seseorang yang ingin produktif kan ya. Atau di sawit kayak bayi, ya. Tapi kalau bicara arogan ya mungkin lah. Itu bahasa masing-masing. Tapi intinya bahwa sawit memang tanpa ditanam pun, kalau bijinya di bawah air, di bawah burung, di bawah itu bisa tumbuh. Cepat tumbuh dia. Ya kan? Itu betul. Ya kan? Nah kemudian isu lain lagi bahwa sawit miskin gitu ya. Nah itu ada ceritanya tuh, sawit membuat miskin masyarakat. Nah, jadi ceritanya di beberapa transmigran, itu banyak nanam sawit, 2 hektar lahan usahanya. Nah kemudian biasa kan transmigran butuh modal sekolah anak dan segala macam. Lahan dia jual. Jadi dia miskin bukan karena dia berkebun sawit lalu kemudian dia miskin, tapi memang dia jual kebunnya lalu dia jadi buruh karena butuh entah menikahkan, entah hajatan, entah ibadah haji, entah masukin sekolah anaknya, gitu ya. Nah kemudian apalagi dulu cerita soal air kan, ada waktu boros air sehingga cerita itu dari seorang ibu katanya diwawancara seorang antropologis. Kira-kira menurut ibu apa dampak sawit? Ini setelah ada sawit, danau-danau, sungai pada kering. Nah kata-kata itu dibuat menjadi isu sawit boros air. Tadi teliti tidak begitu, ya kan? Jadi banyak dari kulit kemiskinan menurut saya itu perlu saya sih menghimbau para sahabat sawit semuanya atau yang pun masih anti sawit untuk jangan banyak percaya kepada tayangan-tayangan. Ya, jangan jadi alumni Universitas YouTube atau medsos. Tapi bacalah jurnal-jurnal ilmiah untuk membuktikannya. Ya kan? Karena seringkali mungkin YouTube lebih menggiring opini. Ya, tidak salah bikin YouTube, nggak ada yang salah. Yang salah kalau menafsirkannya terlalu polos. Kurang pembuktian dengan sumber-sumber lain. Baik Prof, mungkin kita udah mau di penghujung Prof. Menurut Prof Yanto, apa pesan untuk masyarakat supaya lebih bijak memahami sawit ini gitu Prof? Secara umum ya, artinya termasuk kita yang di kota, kita nggak, ya tadi benar Prof bilang, kita nggak pernah tahu sawit, kita nggak pernah tahu dampak baiknya. Bahkan sebenarnya hari-hari kita juga pakai sawit dari pagi sampai malam, tapi karena kita lihat di sosmed, di YouTube tadi dan lain sebagainya, opininya tergiring ke salah satu arah saja. Nah ini gimana nih supaya ya kita sama-sama bijak gitu sebenarnya. Baik, yang pertama ingin saya tegaskan, bagi kita Indonesia, masyarakat Indonesia, saya bolehlah mengatakan secara pribadi tapi dengan keahlian, ilmu, pengalaman saya punya, mengatakan sampai saat ini sawit adalah tanaman merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa buat bangsa kita. Pertama, bayangkan, karena dari keluarga Palma, ya kan, hampir kayak kelapa kan, biasa. Istilahnya kalau orang Sunda bilang masagi kawung, nah sama pakai bahasa Sunda. Artinya pohon yang sempurna. Tidak ada satu bagian kecil pun dari tanaman itu yang tidak bernilai ekonomi. Coba daunnya, itu jangan jadi lidah pulidi, ya kan? Minyaknya, sampai ketika ditebang pun batang pohonnya, walaupun mungkin cuma 1/3 atau 1/5 bahkan, bisa jadi lantai kayu, kusen atau daun pintu batangnya. Sebelum jadi batangnya dibongkar, ada gula, rembah, tetesin, jadi gula niranya. Betul. Selama 25 tahun dia mengocorkan minyak buahnya. Bayangkan. Kayu, buah, pelepahnya, tangkos. Ketika diolah menjadi minyak sawit,
masih ada namanya limbah cair. Ya, disebut dengan pome dalam bahasa asingnya. Itu pome apa coba? Satu, udah ditemukan bisa sebagai untuk apa minyak pasar terbang tuh bahan bakarnya bioacur, Bioaftur. ya kan? Pakan ternak, media tumbuh mikroalga, pupuk ke sumber hara. Itu limbah cair yang hitam yang mungkin bau ya dikit, itu masih bermanfaat. Jadi poin pertama, mari kita buang jauh-jauh opini atau pandangan yang menganggap bahwa sawit adalah tanaman jahat yang harus kita hindari. Saya memahami kalau Bapak Gubernur Jabar melarang karena mungkin ketidaktahuan beliau, ya kan? Artinya untuk wilayah Jawa Barat mungkin beliau memandang tidak visible. Itu hak beliau sebagai gubernur. Tapi pemahaman dari ilmiah, sawit adalah anugerah untuk kita. Nah, tinggal kitanya harus bijak. Sebaiknya dibudidayakan di lokasi yang mana. Kita, bukan sawit yang minta. Satu. Yang kedua, dalam memahami atau mengikuti sebuah medsos, hendaknya cek and recheck kepada jurnal-jurnal ilmiah atau para pakar tetangganya misalkan, atau kawan karibnya atau koleganya, supaya lebih fair dalam mengambil keputusannya. Yang ketiga sebetulnya adalah sawit telah berjasa dalam pendidikan devisa negara. Kita dulu zaman 70-an kehutanan, lalu minyak, sekarang kita impor minyak, ya kan? Kayu sekarang banyak industri kayu yang bangkrut karena kurang kayu. Ya, bayangkan para sahabat semuanya, kalau kita mau bikin usaha HPH, Hatua Hutan Produksi, disarankan tidak kurang 40.000 hektar. HTI untuk kayu bikin kertas, pulp and paper, itu ratusan ribu hektar. Sementara kebun sawit cukup minimum 5.000 hektar. Itu sudah mensejahterakan baik pengusaha. Jadi skalanya udah beda sekali, gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan penuh harapan dan sangat hormat, saya mohon kepada para sohib semuanya untuk secara yakin bahwa sawit bukanlah tanaman yang jahat, tapi tanaman anugerah yang harus kita dengan bijak membudidayakannya, karena dia memberikan hasil yang luar biasa, baik secara ekonomi maupun secara sosial. Dan secara ekologi pun, kalau dia ditanam dulunya merupakan alang-alang, semak belukar, lahan terbuka, atau mungkin bekas kebun rakyat, malah memberikan konservasi keanekaragaman jenis yang lebih banyak untuk taksa amfibi dan reptil, untuk taksa burung, ya kan? Memang untuk mamalia lebih sedikit, karena sawit banyak manusia, mamalia kan sensitif ke manusia. Ya, jadi ternyata taksanya. Jadi itu barangkali ya. Baik. Pesan singkat, bukan untuk berpihak, tapi untuk dengan cermat dan objektif dalam menilai. Kasihan, dia adalah tanaman yang sangat berjasa kepada kita, ya. Jangan sampai dianaktirikan. Terima kasih, Prof. Di akhir ini berarti kita sudah bisa ya sama-sama mengetahui bahwa kita harus lebih bijak dengan berbagai keterbukaan informasi begitu ya, Prof. Nah, dan Prof juga menyampaikan Prof Yanto secara pribadi dan juga IPB siap terus mendukung untuk perkebunan sehat. Betul. Gitu ya, Prof. Baik. Itu dari obrolan kita siang ini, Prof. Kalau misalnya, Prof, ada satu hal yang belum saya tanyakan dan Prof ingin jelaskan ke publik, kira-kira apa, Prof? Apa ya? Kurang. Sudah, Udah cukup sampai sudah, ya?
Sudah terangkum semua ya, Prof. Rangkup saya pikir. Baik. Ya ada mungkin hal kecil tapi ya nanti gampang lah. Harapan Prof ke depan untuk anak muda, khususnya dari sisi advokasi sawit, bagaimana cara mencetak anak muda selanjutnya? Karena gini, Prof, kalau kita cerita pendidikan, mayoritas pendidikan concern terhadap asisten kebun, calon-calon manajer teknis, Prof. Tapi kalau advokat, kita hampir boleh dibilang sangat jarang yang regenerasi. Apakah itu kami yang mungkin belum sampai ke kami informasi ini, atau menurut Prof, anak muda harus seperti apa supaya ya advokasi ini penting, ke depan harus ada yang melanjutkan nih. Ya. Gitu. Baik, betul. Kalau untuk teknis kebun, teknis industri, sudah banyak lembaga pendidikan yang menggarap. Sehingga SDM di bidang itu saya tidak khawatir. Ya. Tapi untuk SDM di bidang hukum, advokasi, ya kan, diplomasi masih relatif sangat kurang. Jadi saya sih menghimbau untuk lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan, termasuk wartawan ya, itu penting itu komunikasi untuk beberapa jurnalis itu berbekalah dengan pengetahuan sawit yang tinggi, karena seorang diplomat tanpa bekal pengetahuan tentang sawit yang cukup juga akan gagap dalam menjalankan diplomasi sawit ya, kalau diperlukan. Juga demikian untuk bidang hukum, ya kan? Karena kalau kita nggak tahu di aspek hukum nanti akan bahaya. Sebab kelemahan hukum, ilmu hukum kan lebih kepada hanya hukum acaranya. Tapi substansi tentang sawit, substansi tentang ekologi sawit, dan sosialnya dan sebagainya kan perlu ditambahkan untuk advokasi ini. Karena advokasi tanpa pengetahuan yang cukup tentang aspek-aspek di persawitan akan selalu kalah. Sekarang ini kita udah tidak hanya level lokal ataupun regional, tapi kita keperang kadang-kadang di WTO, ya kan? Nah, jadi itu kita bayar mahal tuh, saya tahu pengacara-pengacara dunia yang membantu kita untuk memenangkan gugatan di WTO misalkan. Nah ini pentinglah barangkali para sarjana hukum di Indonesia, juga diplomat. Saya dulu diplomat soalnya sempat di Paris ya. Jadi wawasan tentang sawit yang saat ini merupakan industri strategis di Indonesia harus dikuasai. Sehingga ketika begitu ada letupan-letupan negatif, dengan mudah akan dipadamkan di lokal negara sana. Ya, untuk motivasi generasi muda, Prof. Prof pernah memperjuangkan sawit ke negara mana saja, dan apa sih kebanggaan Prof atas perjuangan itu? Paling tidak yang saya pahami, ya saya bisa bergaul di internasional tentu dengan dukungan sawit. Saya pernah ke Paris, Belgia atau Belgik, kemudian Belanda, Berlin, kemudian Norwegia, kemudian pasti Malaysia. Itu saya senang karena ternyata mereka banyak menerima informasi dari para sohib kita di sini, dan informasi itu kurang proporsional, kurang valid. Nah, karena saya kebetulan dosen, mungkin jadi lebih kredibel, lebih dipercaya oleh mereka ini versi mereka. Jadi saya pikir pentinglah generasi muda kita menguasai ilmu sawit, keterampilan segala macamnya, sehingga ketika advokasi akan lebih kredibel, gitu ya. Dan jangan kalah oleh suara-suara sahabat kita yang lain dengan motif yang lain, ya kan, dan versi yang lain, begitu. Baik, Prof Yanto, kita kira sudah cukup padat diskusi kita siang ini. Tentunya kita berharap setiap segmen yang kita diskusikan ini menjadi informasi yang bermanfaat, yang bisa juga menguatkan kita bersama, menambah wawasan kita bersama untuk terus menjadi sahabat sawit begitu. Amin. Mudah-mudahan ya ke depan lebih hebat lagi. Terima kasih atas waktunya, Prof, sudah hadir di studio Hai Sawit. Oke. Baik, teman-teman, hari ini kita sudah membahas, mengupas tuntas bersama Prof Yanto berkaitan dengan mitos sawit di lingkungan yang ternyata itu tidak seluruhnya benar. Informasi yang teman-teman peroleh di publik itu belum semuanya benar. Maka sesuai yang tadi sudah kita diskusikan, teman-teman perlu telaah, kemudian dengan data, dengan fakta, sehingga kita bisa dengan bijak melihat bagaimana sawit di Indonesia. Nantikan episode berikutnya yang bisa memberikan insight dan manfaat dalam program Sawit Insight Podcast. Terima kasih, selamat pagi.